Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Kebenaran Zaman Ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran ke-7, Hukum dan Kasih Karunia, Selasa 9 November, Letovlak. Orang skeptis, yaitu mereka yang mencari banyak alasan untuk menolak Alkitab, sering menunjuk pada beberapa kata yang keras dari Allah yang muncul dalam Perjanjian Lama. Ide yang mereka sampaikan itu adalah bahwa Allah Perjanjian Lama itu kasar, suka membalas dendam, dan memiliki roh yang jahat, secara khusus jika itu dibandingkan dengan Yesus. Hal ini bukanlah argumen yang baru, tetapi argumen ini sama lemahnya baik saat ini maupun saat pertama kali hal ini dipromosikan berabad-abad yang lalu. Berulang-ulang, Perjanjian Lama mempresentasikan Tuhan sebagai pribadi yang mengasihi umatnya Israel kuno dan menginginkan hanya yang terbaik untuk mereka, dan kasih ini tampak dengan sangat jelasnya di dalam kitab Ulangan. Bacalah Ulangan 10 ayat 1-15. Apa konteks langsung dari ayat-ayat ini dan apa yang ayat-ayat ini ajarkan kepada kita tentang bagaimana perasaan Allah terhadap umatnya bahkan setelah mereka berbuat dosa? Sesungguhnya apa yang ayat-ayat ini ajarkan kepada kita tentang kasih karunia? Kasih karunia dan kasih Allah bagi bangsa Israel terpancar dari ayat-ayat ini. Coba perhatikan secara khusus pada ayat 12 dan 13. Ayat-ayat ini memang satu kalimat yang panjang, berupa sebuah pertanyaan, dan pertanyaan tersebut adalah, apa yang dituntut Tuhan kepadamu selain daripada yang berikut ini? Berjalanlah di dalam jalan-jalanku, kasihi aku, layanilah aku, dan peliharalah perintah-perintahku untuk kebaikanmu sendiri. Semua kata-kata dalam bahasa Ibrani di atas untuk ungkapan mu dan kamu adalah dalam bentuk tunggal. Walaupun Allah tentu saja sedang berbicara kepada sebuah bangsa secara keseluruhan, kebaikan apakah dari firman-Nya yang akan dihasilkan bila umat itu secara individu tidak menuruti semua perintah-perintah tersebut? Keseluruhan itu hanya baik bila sama seperti jumlah bagian-bagiannya. Tuhan sedang berbicara secara satu persatu, secara individu, kepada Israel sebagaimana sebuah bangsa. Bahkan, kita tidak bisa melupakan pada bagian akhir ayat 13. Peliharalah hal-hal ini, letovlak, yaitu supaya baik keadaanmu. Dengan kata lain, Allah sedang memerintahkan umatnya untuk menurut, karena dengan melakukan hal itu akan mendatangkan kebaikan yang sangat besar bagi mereka. Allah menjadikan mereka, Allah menopang mereka. Allah tahu apa yang terbaik untuk mereka, dan Dia menginginkan yang terbaik untuk mereka. Penurutan terhadap hukumnya, 10 perintahnya, dapat bekerja hanya untuk kebaikan mereka. Hukum itu seringkali dibandingkan dengan sebuah pagar, sebuah tembok pelindung, dan dengan tetap tinggal di dalam tembok tersebut, pengikut-pengikutnya akan dilindungi dari serangkaian kejahatan yang jika tidak terlindungi akan menyergap dan menghancurkan mereka. Secara singkat, karena kasih untuk umatnya lah sehingga Allah memberikan hukumnya, dan penurutan pada hukumnya adalah supaya baik keadaanmu. Cara-cara apakah di mana kita bisa melihat bagi diri kita sendiri bagaimana penurutan kepada hukum Allah dengan sungguh-sungguh adalah supaya baik keadaanmu? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, jikalau kita membaca Ulangan pasal 10, lebih khusus lagi ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22, di mana Musa memperingatkan bangsa Israel untuk supaya taat kepada Tuhan dan jangan lupa untuk bersyukur kepadanya. Ayatnya yang ke-12 memberikan informasi kepada kita bahwa yang diminta Tuhan bagi bangsa Israel dan juga bagi kita adalah takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, kita mengasihi Dia, kita jangan lupa untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, atau dengan kata lain di dalam keseluruhan kehidupan kita. Dan ayatnya yang ke-13 mengatakan berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Jikalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kita harus menuruti apa yang difirmankan oleh Tuhan.
Apabila kita melakukan itu semua oleh karena kita mengasihi Tuhan atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka ayat 13 bagian akhir mengatakan, supaya baik keadaanmu. Allah memberikan instruksi-instruksi ini supaya kita lebih baik lagi di dalam cara hidup kita. Dengan kata lain, kita harus belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Mari kita mempraktikkan apa yang telah disampaikan Musa kepada bangsa Israel di dalam Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Dan apabila kita melakukan ini semua, tujuannya adalah supaya baik keadaan kita. Atau dengan kata lain, supaya baik kehidupan saudara dan saya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih atas instruksi-instruksi yang Tuhan berikan di dalam firman. Kami sudah mempelajari di dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mempraktekkan akan hal-hal ini oleh karena kami mengasihi Tuhan. Dan lebih daripada itu, supaya baik keadaan kami semua. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.